Yulia mendengus dan serasa ingin merobek wajahnya, matanya meledak dengan cahaya keji. Amelia, aku tidak akan main-main denganmu lagi. Baru saja, Tuan Wira pergi dengan marah. Sekarang saya akan membawa sendiri kamu ke tempat tidur Tuan Wira dan memberikannya kepadanya. Saya akan minta maaf, dengan masuk dan bawa kamu. Kalian bawa Amelia sekarang. Ya Bu, laksanakan. 5 atau 6 pengawal berbaju hitam datang dengan cepat, semuanya kokoh. Amelia, pengawal ini dipekerjakan olehku dengan gaji tinggi. Bisakah kau mengalahkan mereka? Tangan Amelia tiba-tiba menjadi dingin. Dia terdiam dan melihat ibu tirinya itu. Sebenarnya dia takut, namun dia sebisa mungkin melawannya. Ayo, tangkap dia untukku. Yulia memberi perintah, dan seorang pengawal telah muncul di depan Amelia dan langsung melompat untuk menangkapnya. Tangan kecil Amelia dengan tenang ditempatkan di pinggangnya, tapi di detik berikutnya, sebuah tangan besar dengan dan kuat berhasil masuk dan mengelah tangan-tangan pengawal yang akan membawa Amelia. Dengan satu klik, tangan pengawal itu terpelintir. Kemudian pengawal dengan tangan yang terpelintir itu didorong ke belakang dengan kekuatan yang kuat, dan beberapa pengawal langsung menghantam mengenai tanah. Amelia dengan cepat mengangkat matanya, dan Henry masuk dengan emosi yang membara di matanya. Mengapa kamu di sini? Amelia terkejut. Emosi Henry stabil ketika berbicara dengan Amelia, suaranya menjadi rendah dan magnetis. Sepertinya saya melewatkan pertunjukan yang bagus. Bukan. Yulia tidak pernah menyangka seseorang akan membobol rumah Wijayanto secara tiba-tiba. Dia memandang pria di sebelah Amelia. Seorang pria dengan celana panjang putih dan hitam adalah pria yang panjang dan langsing. Dia terlalu tampan, pria yang gagah dan tajam, dan dia sangat sulit dikendalikan. Menyembunyikan pertapa yang acuh tak acuh dan dingin tipis yang terasa seperti es. Karena Nyonya Wijayanto masih akrab dengan kelas atas kesultanan, dia belum pernah melihat wajah ini sebelumnya. Baru saja Yasmin memberitahunya bahwa Amelia punya pacar. Mungkinkah dia? Amelia, apakah dia pacarmu? Pacar. Mendengar 3 kata ini, Henry mengerutkan alis yang menjadi pedang heroiknya dan tampak sedikit tidak puas. Dia menatap Amelia dan berkata, "Pacar, apa yang kamu katakan padanya?" Amelia memukul pinggangnya dan melambaikan tangan kecilnya. Dia berbohong, "Aku tidak mengatakan apa-apa." Yulia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Apa yang kalian lakukan? Cepatlah. Menangani satu orang saja tidak pecus. Serang dia, hajar saja." Beberapa pengawal ingin melangkah maju, tapi Henry dengan ringan mengangkat kelopak matanya dan memandang mereka dengan merendahkan. "Lawan aku, sini kalian, bisakah?" Para pengawal hanya merasakan jantung berdebar-debar dan akhirnya melarikan diri satu demi satu. Yulia gemetar karena marah. Dia belum pernah melihat pria yang begitu sombong, pemalu. Aura itu seperti bos besar dalam posisi tinggi, yang dengan mudah datang dan pergi, dan bergerak bebas di keluarga Wijayanto. Semua pengawal yang dia pekerjakan dengan gaji tinggi melarikan diri, dan Yulia hanya bisa berdiri tanpa daya dan menatap pria di depannya. Henry memandang Amelia, "Kita harus segera makan malam. Ayo pergi dari tempat ini." "Baik." Amelia dengan cepat mengejar Henry dan pergi. Melewati sisi Yulia, dia berbisik di telinga Yulia, "Lain kali kamu harus memamerkan keterampilan rumah tanggamu. Bukan malah seperti ini. Aku akan menunggumu. Jangan biarkan aku menonton leluconmu ini lagi, mama mertua." Yulia, yang terkena serangkaian pukulan, hampir berdarah. Di dalam mobil mewah, Amelia memandang pria di sebelahnya. Ekspresinya terfokus, sikapnya elegan dan mahal, dan dia tidak dapat menemukan jejak perkelahian yang terjadi barusan. Saat ini, Henry melihat ke arah Amelia. "Jika aku tidak datang, apa yang akan kamu lakukan?" Amelia mengerutkan bibirnya, "Bertarung, aku akan melakukannya juga. Jika kamu tidak bisa datang,
Ya tentu aku juga bisa membereskannya. Henry mengingat informasinya. Dia dikucilkan dan diintimidasi oleh semua anak ketika dia ditinggal di pedesaan itu pada usia 9 tahun. Mereka semua memanggilnya anak liar tanpa orang tua. Pertarungan mungkin dipraktikkan pada saat itu, dan ditambah dengan keterampilan medisnya, dia dapat dengan mudah merawat lukanya di kereta, dan para pengawal ini jelaslah bukanlah masalah baginya. Gadis tidak berkelahi. Berkelahi adalah urusan pria. Saya tidak suka bergantung pada orang lain, tapi Tuan Mahendra, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Melihat matanya yang berterima kasih dengan tulus, Henry mengangkat alis pedangnya. Oh, seperti itu? Amelia terkejut sesaat. Lalu bagaimana kamu ingin aku berterima kasih? Pandangan Henry beralih dari pupilnya yang cerah ke bibir merahnya yang tertutup kerudung. Kamu tidak mengerti cara wanita berterima kasih kepada pria? Apa yang dia maksud? Matanya menatap bibir merahnya sembarangan, seolah-olah dia telah mengisyaratkan sesuatu. Tentu saja, cara terbaik bagi seorang wanita untuk berterima kasih kepada seorang pria adalah dengan memberikan ciuman kasih sayangnya. Jantung Amelia tiba-tiba melonjak, daun telinga seputih saljunya sudah merah padam. Aku tidak mengerti. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat keluar jendela dan mengabaikannya. Henry melihat taktik penghindarannya. Dia cerdas, gesit, mandiri, dan enggan mempercayai ketulusannya dengan mudah. Tetapi gadis berusia 19 tahun itu benar-benar selembar kertas kosong dalam jangankan perselingkuhan, cara berpacaran pun dia masih belum tahu apa-apa. Kejadian itu sudah 10 tahun berlalu, dan Amelia bahkan belum berada di sini selama 10 tahun. Bahkan tidak ada satu hari pun Amelia berada di rumah ini. Matanya agak merah, tapi dia tidak ingin pria di sebelahnya melihat. Tunggu aku dulu, aku akan pergi ke kamar mandi. Dia pergi untuk mencuci wajahnya. Henry melihat bayangan cantik dari gadis yang menghilang ke kamar mandi itu. Dia baru saja melihatnya menangis. Dia benar-benar gadis kecil yang belum pernah dewasa. Henry berjalan ke toko kue dengan kaki yang panjangnya. Secara kebetulan, Yasmin juga ada di toko kue ini, dan pacarnya Zuno. Zuno menarik Yasmin. Yasmin, tadi kamu bilang Amelia berteman dengan laki-laki, benarkah atau tidak? Yasmin mencibir dengan jijik. Tentu saja itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wajah putih tinggi itu mengantar Amelia pulang. Sekarang perawakannya sangat elegan. Amelia baru saja kembali dari pedesaan itu, di mana dia mengelola semua uang yang diberi orang-orang yang didekatinya itu. Yasmin berkata, pria itu adalah seorang sangat kaya. Seperti orang yang luar biasa, tampan, tegap, dan juara di tempat tidur. Satu malam berharga $1.000. Pada saat ini, suara magnetis yang dalam terdengar di telinga. Manajer, bawakan saya kue. Suara ini terlalu enak untuk didengar. Baik, mata Yasmin dan Zuno tertarik, dan mereka segera melihat Henry. Sekarang Henry berdiri tegak dan lurus di dekat konter, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, kaki jangkung dan panjang, serta sosok supermodel. Hanya berdiri di sini membuat orang melongo dengan ceria. Ya ampun, pria ini terlalu tampan. Zuno sudah konyol. Dia diam-diam menarik lengan baju Yasmin. Yasmin, apakah pria ini bukan mirip seperti orang yang baru saja kamu sebutkan? Tampan, sosok yang baik, elegan, kaya. Yasmin belum pernah melihat pria setampan itu. Mereka mengatakan bahwa menjadi istri pria seperti itu adalah superposisi kekuasaan, kekayaan, dan identitas. Keanggunan asketik Henry membuatnya menjadi pria paling tampan di antara pria dengan kemeja putih dan celana panjang hitam. Tidak satu pun dari mereka bisa mendekatinya. Yasmin kaget. Saat ini Zuno berbisik lagi, Yasmin, menurutmu wajah putih dan badan tinggi yang bersama Amelia itu seperti pria ini?
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yasmin memelototi Zuno. Untuk kura-kura malang seperti Amelia, wajah putih badan tinggi yang mau dengan dia adalah yang paling rendah, jelek dan gemuk. Jika dia mampu membeli Supreme ini, maka saya akan memanggilnya bos. Yasmin tidak akan pernah percaya bahwa wajah putih kecil yang dibesarkan oleh Amelia setingkat dengan pria luar biasa ini. Saat ini manajer toko sangat menyesal dan berkata, "Maaf Pak, kue terakhir telah dibeli oleh kedua wanita itu. Kue hari ini terjual habis, kamu bisa membelinya lebih awal besok." Kue terakhir dibeli oleh Yasmin. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.